let's get to work. Di Ramadan Rehab ini, hari ini gue bakal ngasih tau kalian, ya gue lagi mutuin parkiran buat kerjaan gue di perumahan. Hari ini gue bakal nge-share ke kalian tentang kegiatan yang gue lakuin dan step by step yang gue lakuin untuk bisa ngurangin kebiasaan procrastinating atau mengentar-entarkan kerjaan. Karena sampai sekarang pun gue masih kayak terkena penyakit procrastinating itu, tapi gimana cara gue ngelawannya, gue bakal ngasih tau di video ini supaya kalian yang bingung harus mulai dari mana bisa mulai tahu ternyata kalau kalian pengen mengobati kemalasan itu apa aja yang harus kalian lakuin. Aduh, nggak ada stand yang proper kayak gini nih gue buat ngevlog di mobil. Jadi kita langsung OTW ke kantor. Aduh, stand gue jelek banget. Berikut gue, semoga harapannya dari video ini kalian bisa mulai memberantas malas setipis apapun dan seenggak jelas apapun malas dalam hidup kalian merasuki kalian. Mari kita OTW ke kantor. Mari kita jalan. Jadi kantor tempat gue kerja tuh di perumahan, apartemen yang gue tadi udah bilang, itu cuman 3 menit ke sana. Jadi ya, efisiensi kehidupan adalah efisiensi segalanya, tapi akan menambah kebahagiaan. Betul lah, betul. Gue sekalian kayak posisi santai apa gue kerja, gue pakai kaos dalam sama sarung. Ya, ayo kita jalan. Ini gue tinggal cari parkir. Sekali gue dapat parkir, kita langsung ngobrolin hal serius yang kalian harus denger dari gue tentang memberantas rasa malas dari yang kecil, yang padahal kecil-kecil itu yang bikin kalian numpuk jadi bukit. Jadi emang apa ya, kalau misalnya orang-orang pada kayak protes ke gua sebagai Gen Z, aduh gua buka dulu seatbeltnya, atau orang-orang Gen Z yang katanya banyak yang mundur dari pekerjaan gara-gara nggak setangguh orang-orang dulu. Ternyata kalau gua ngajak ngobrol orang-orang dulu, milenial ke atas deh, milenial mepet ke Gen Z, orang 30-an umurnya, gue tanya ke mereka, apa sih yang bikin kalian tangguh segala macam lainnya? Ya mereka nggak tahu, mungkin karena krisis ekonomi, mungkin karena yang lain-lainnya. Yang pasti mereka nggak punya pilihan selain jadi yang terbaik dan nurut sama atasan, disiplin. Atasan ngasih ekstra perintah di luar job desk, mereka pun juga iya aja karena mereka pikir rezeki mereka ada dari sana gitu kan. Beda sama kita yang kayak kita punya konsep rezeki kita sendiri, kayak kalau kita bisa santai ngapain kita capek, ya gitulah istilahnya. Punya banyak pilihan, apalagi sekarang ada content creator yang notabene katanya lebih gampang dapat duitnya. Ini kalau ngebahas dunia kerja ya, kita belum ngebahas masalah akhiratnya ya. Akhirnya gue kayak ngerasa dan ngaca dulu sama diri gue sendiri, kok bisa ini jadi trending topik masalah Gen Z berhenti dari pekerjaan, bahkan ada yang nggak bilang-bilang terus menghilang aja. Itu kan aneh gitu kan. Pasti ada sesuatu gitu, karena bahkan mentor gue bersama pembisnis yang lainnya itu curhatin hal yang sama. Kayak kok bisa hal yang sama dicurhatin dan mereka itu sebelumnya nggak saling wanti-wanti, awas lu, hati-hati lu nge-hire Gen Z atau segala macam lainnya. Mereka tiba-tiba bersamaan aja ngedapetin hal yang sama, terus pas curhat ketemu tuh curhatannya, ngerti nggak sih? Bukan kayak dari awal tuh udah kayak I'll keep an eye on you Gen Z, gue bakal perhatiin setiap kerja lu sampai kayak akhirnya kita salah dikit langsung dicap ABC. Enggak, mereka emang ya udah hire orang-orang yang kompeten pada bidangnya, yang jago ngonten segala macam untuk masuk ke timnya. Tiba-tiba pas udah kejadian, langsung curhat sama business owners, entrepreneurs, problem mereka sama, makanya jadi trending topik gitu kan. Dari segala macam lini bisnis lah. Terus gue coba ngeliat dari diri gue sendiri gitu kan. Apa sih yang bikin gue males, nggak gampang fokus segala macam? Ternyata emang ada dampaknya dan efeknya itu pada kebiasaan sehari-hari yang berhubungan sama gadget. Dulu kita kan sama orang tua kita dibilang nonton terus kalau ngeliat TV, yang padahal TV itu untuk nonton SpongeBob gue harus standby jam 6:30 pagi setiap harinya. Untuk nonton Chalk Zone habis subuh sarapan tuh harus on time supaya gue bisa sarapan sambil nonton Chalk Zone di Global TV dan lain-lainnya lah. Zaman dulu lah TV bahkan namanya. Itu bener-bener TV itu kita butuh sabar. Kita nggak bisa dapetin apa yang kita mau. Aduh, kita ada sekolah sore ada SpongeBob yang kedua di Global gitu kan. Lu nggak bisa semau lu dan lu nggak bisa dapetin apa-apa yang lu mau sesuai banget gitu loh, dari waktunya ngikutin lu, urutan nontonnya ngikutin lu harus ikutin jadwal. Hidup rapi, hidup disiplin, bahkan nonton pun perlu disiplin. Tapi kita nonton SpongeBob tiap hari pun dibilang nonton terus gitu, padahal kan nontonnya di jam-jamnya, nggak mengganggu siang gua, nggak mengganggu malam gua sebelum tidur, nggak ada YouTube segala macam lainnya. Yang sekarang lu makin sepi orang nonton TV, itu dikit banget orang yang masuk nonton TV. Mereka di TV-nya udah pakai smart TV. TV itu kayak layar gedenya HP deh. Lu bisa nyelesain semua film yang berepisode 100 episodenya minggu ini, bisa dicicil sehari sekali,
bisa dicicil sehari jadi. Jadi apapun mau lu itu mudah gitu. Lu mau beli makan di rumah tinggal order Gojek. Semuanya itu gampang dan sesuai mau lu. Sampai akhirnya ke dunia kerja pun kayak begitu gitu loh. Lu harus, bahkan bos pun harus ngikutin apa mau lu gitu kan. Dan lu keluar kerja juga semau lu. Sampai gue tanya ke mentor gue segala macam, "Bang, apakah Gen Z kaya-kaya gitu?" Karena setahu gue punya teman terdekat yang mereka hidupnya susah dan harus menghidupi adik-adiknya, keluarganya. Kenapa semua orang kayak orang udah kaya gitu kan, segampang itu? Gue ngeliat diri gue, apa ya, ketika kerja, ini nggak ngebahas soal gue resign atau apa ya, tapi gue ngerasa kayak susah banget untuk fokus gue cepet untuk hilang, dan akhirnya gue cepet banget, suka banget domino efeknya, suka banget ngerapel ke kerjaan itu semalam sebelum deadline-nya, dan lain-lainnya. Jadinya semuanya itu bersangkutan. Gue suka telat ngerjain sesuatu, karena gue yakin gampang gue ngerjainnya, semua gampang diakses. Habis itu gue juga setiap ngerjain sesuatu itu di akhir waktu, gue males, gue gampang terdistraksi sama apapun itu, video, konten, YouTube, dan lain-lainnya. Dan akhirnya gue bingung apa sih yang bikin fokus gue tuh hancur banget gitu kan. Dan gue tuh nggak bisa fokus kayak kerjain ini hari ini selesai, nggak bisa. Gue harus 2 hari 3 hari fokus setengah jam langsung tiba-tiba ngelihat video satu, padahal gue tahu kontennya semenit doang gitu, konten TikTok. Gue akhirnya scrolling habis 3 jam sampai 4 jam. Ini udah gue bahas di day kedua ya, Ramadan Rehab, tentang gimana cara ngerehabilitasi scrolling. Kalian bisa tonton video itu di hari kedua Ramadan Rehab. Tapi kali ini gue ngebahas soal fokusnya. Jadi, cara gue ngebalikin fokus, di antaranya banyak ya, yaitu yang pertama, I will never again mess with my morning. Gue nggak akan lagi ngeberantakin apapun yang gue lakuin di pagi hari. Gue banyak baca, nonton video-video yang ngebahas fakta psikologi gitu dan kesehatan. Gue dapetin ternyata, ada Navy SEAL segala macam yang bilang kalau pagi hari itu lu dimulai dengan make your bed, atau ngeperbaikin kondisi kasur lu. Ngerapihin spraynya, ngelidiin debunya. Jadi pagi-pagi itu dimulai dengan make your bed, atau bahasa luasnya, lu rapihin kasur lu mandi pakai air dingin, lu cuci piring segala macam lainnya. Jadi jangan hancurkan pagi lu dengan hal-hal yang dopamin tinggi. Itu bahasa saintifiknya. Akhirnya gue kayak, oh, kenapa sih orang bilang kalau pagi-pagi jangan buka HP dan jangan buka berita? Karena ketika mood kalian hancur di pagi hari, itu bisa pengaruh ke fokus kalian di sepanjang hari. Gue mikir, kadang kan yang gue tonton nggak selalu buruk, berita-berita nggak ada. Gue cuma tonton konten influencer yang lucu-lucu aja, Fadil Jaidi segala macam lainnya. Tapi banyak banget hal-hal yang, apalagi TikTok ya, yang dopamin tinggi, yang kalian kalau nggak suka tinggal scroll. Ya nontonnya cuma yang kalian mau, nggak suka scroll. Sekalinya ada yang suka, nonton sampai habis, candu, scroll. Jadi kalian itu kayak nonton hal-hal yang nggak penting. Kebanyakan informasi di pagi hari bikin otak capek. Dan akhirnya lu disetting untuk ngikutin terus algoritma TikTok. Lu kejebak di situ. Sampai akhirnya lu makin kepo sama hal yang nggak penting. Otak lu udah capek duluan, lu ngantukan. Itu jadi domino efek berikutnya. Sampai akhirnya sekarang, gue ngerasa kayak lebih fokus ketika pagi hari itu bahkan gue kerja tuh siang-siang. Sekarang jam 11 siang gue baru masuk kerja. Gue bilang, "Bang, gue nggak bisa kerja siang. Gue nggak bisa kerja pagi. Pagi itu gue pengen ngelatih otak gue dulu," gue bilang gitu. Untung kerjaan gue fleksibel ya, privilege juga. Mau kalian kantoran, mau kalian apa, kantoran kayak, mau kalian bisnis, mau kalian apa, pagi hari itu dikerjain dengan hal-hal yang dopamin rendah, yang santai, yang relax, yang nggak butuh ngecapein pikiran. Sampai akhirnya pagi-pagi itu gue pakai waktu gue untuk cuci piring semua, nyapu, ngepel, mandiin Arka, main sama Arka tanpa layar sama sekali, bacain dia buku. Gue ngebacain dia buku, gue pun jadi ikut baca buku kan gitu kan. Ngebaca buku itu otak kita membaca segala macam, itu menstimulasi banyak hal gitu loh, dan mengobati kecanduan kita sama hal-hal yang instan, scrolling, tonton apa yang kita mau, dan segala macam lainnya. Pagi hari gue sekarang selalu sama. Gue mandi pakai air dingin, karena kan air dingin itu kan ngebikin lu, hormon stres itu kan mereda. Makanya gue selalu bikin pergerakan mandi air dingin di story gue, apalagi pas di Mesir 5 derajat Celcius, gue nggak pernah mandi pakai air hangat. Mandi air dingin itu bener-bener naikin fokus gue juga. Jadi yang kedua poinnya, setelah gue ngelakuin pagi hari dengan slow dan konsisten, jangan pernah, pokoknya nggak konsisten ngelakuin hal-hal pagi tadi. Cuci piring, jangan sampai piringnya numpuk dulu baru entar-entaran aja. Cuci piring on time, rapihin kasur on time, semuanya itu ngelatih otak untuk ngelakuin segala hal itu secara pelan-pelan, konsisten, disiplin. Kalian terlatih untuk sabar. Sampai akhirnya ketika kalian ngerjain hal yang berat di hari itu,
kalian bisa teliti dan nggak pengen buru-buru selesai, nggak pengen buru-buru kabur gitu. Ada apa ya masalah? Kenapa kayak gini ya? Kenapa gue disuruh-suruh gini mulu ya? Oh kayaknya ada yang salah di gue. Kalian introspeksi diri. Oh kayaknya ada yang salah di kerjaan gue. Apa yang salah ya? Lu belajar sama orang lain untuk ngerjain kerjaan lu. Lu dengerin dengan baik orang-orang, nggak buru-buru kayak orang bos lu ngomong atau apa, lu akhirnya lihat HP. Iya pak, iya pak, iya pak. Akhirnya nggak fokus, ngerjainnya buru-buru, ngerjainnya nggak sempurna karena kalian pas lagi ngedengerin orang main HP. Yang kedua tadi mandi air dingin. Gue selalu mandi air dingin setiap hari. Gue bahkan di apartemen di Indonesia sekarang gue nggak nyalain water heater. Kita mandi air dingin semua. Lalu yang ketiga juga, mulai hari lu dengan yang berkah ya Al-Quran. Kayak di episode 2, di hari kedua gue udah ngebahas kalau Al-Quran itu ngebikin hari kalian lebih berkah dan lebih lambat. Jadi kalian bisa nikmatin hari lebih apa ya, mindful gitu loh nikmatin hari. Dan yang terakhir juga untuk ngedapetin fokus yang maksimal yaitu lucu. Kalau zaman dulu kita nonton YouTube dibilang nonton terus, sekarang justru nonton YouTube itu jadi terapi. Karena otak kita udah terbiasa sama yang instan. Mentor gue nanya, Zahid, kamu fokusnya kurang baik. Kamu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki fokus? Gue bilang ke mentor gue nonton YouTube sehari bisa 3 jam. Tapi satu videonya bisa 50 menit sampai 2 jam. Gue bisa nonton tentang dokumentasi ikan hiu, dokumentasi Perang Dunia Kedua. Apa aja gue literally tonton. Bisa di malam hari, bisa di pagi hari untuk supaya gue ngelatih otak gue untuk fokus lebih lama. Dan gue tonton tuh literally gue nggak buka HP lagi. Gue nggak buka HP, gue nggak buka sosmed, gue nggak nyalain notifikasi, gue fokus nonton. Jadi bukan gue nonton kisah Nabi ya, enggak. Gue nggak literally 3 jam nonstop baca Quran. Itu bisa nyembuhin kalian, tapi kalian bisa konsisten nggak? Makanya gue konsisten. Bahkan gue nonton kadang-kadang film misalnya, itu gue bener-bener apa ya, bahkan film pun itu bisa ngobatin kalian di masa sekarang gitu loh. Film yang pastinya bagus-bagus ya, kalau bisa kisah-kisah Nabi juga kayak film Umar dan lain-lainnya. Supaya kalian itu latihan untuk fokus di waktu yang panjang. Ini masalah attention span. Attention span itu ketika gue udah perbaiki. Dan yang terakhir poinnya yaitu gue batasin sosmed gue. Satu hari itu gue batasin sejam. Tapi lucunya alarm gue tuh suka ngingetin gue udah sejam. Padahal gue sejam gara-gara gue nyalain HP gue buat uploading TikTok. Gue tinggalin di dapur gitu loh. Ya udah gue tambahin 2 jam. Sejam buat gue scrolling, sejam buat gue uploading konten gue ke TikTok. Jadi ketika attention span itu udah keperbaiki gitu loh. Diperbaiki, lu udah bisa fokus lebih lama. Itu pelan-pelan akan mengarah kepada lu nggak entar-entaran untuk ngerjain sesuatu. Dan lu lebih fokus, dan di waktu yang singkat lu bisa ngerjain segala kegiatan itu, tugas, PR, kerjaan dengan cepat dan terbaik gitu loh. Jadi yang pertama intinya, gue perbaiki pagi hari gue, nggak ada buka HP. Gue bahkan nyalain HP dengan notif 64 lah dari kerjaan dan dari kampus gue di Al-Azhar segala macam pas gue di Mesir. Itu gue buka HP-nya itu pas udah 8:30. Ya karena gue ngampus kadang-kadang siang, dan kerjaan gue juga siang. Habis itu juga pagi itu gue kerjain apa-apa yang rendah dopamin, berikutnya gue mandi air dingin, lalu gue nonton terapi fokus dengan nonton. Dan juga yang terakhir, gue itu orangnya itu kalau versi gue notes related banget. Gue tuh anak notes banget. Di notes itu ada 2 hal yang gue lakuin untuk memperbaiki fokus gue, memperlancar kreativitas gue. Otak gue yang udah rusak ini karena karena fokus yang udah hancur. Mungkin karena di SMP anak-anak di sekolah gue pada saling ngirim video dewasa gitu. Itu kan juga ngerusak otak. Walaupun tuh pas SMP rusaknya bisa sampai 10 tahun gitu kan. Akhirnya setelah segala terapi itu, di notes itu ada 2 hal yang gue lakuin untuk ngebantu kegiatan gue. Ini notes gue. Lu kalau lihat notes gue di HP gue, ini semua layarnya kelihatan nggak? Ini notes gue, ada kegiatan gue di bulan Maret, April, per hari itu gue nulis sendiri. Gue nggak pakai aplikasi kalender atau apa. Di notes itu semuanya ada. Dari Senin, Selasa, Rabu, sampai 4 minggu setiap bulannya. Gue bikin setiap tanggal itu pakai judul Maret, Marching the Future. Apalah arti gue nggak tahu. Ada gambar roketnya. Marching the Future contohnya itu ya, gue liatin ya. Kegiatan gue apa aja, OTW ini itu, bahkan sampai nyuci piring itu gue tulis. Kenapa? Karena gue ngerasa ada reward setiap kali gue ngelakuin sesuatu, dan gue jadi nggak bosan gitu. Kayak nyuci piring, gue checklist. Oh, akhirnya gue nyuci piring. Jadi checklistnya kalau ada 1000 checklist sehari, gue kayak pencapaian banget. Gue kayak dapat ranking 1 gitu. Gue kayak anak-anak kecil yang ada bintang-bintang dipasang di pencapaian akhlak dia gitu loh. Terus bulan Februari, gue February roar, supaya kayak sefokus dinosaurus nih, kan lihat gak nih, February. Nah ini gue lakuin apa aja di hari Jumat, Senin, Selasa. Segala hal yang sepele sampai yang paling penting gue tulis semua, supaya gue on time, on target. Dan setelah on target, gue dapet reward di hati gue, kayak ngelihat checklist ini banyak, berarti akhirnya gue rekap. Setelah gue lakuin ini, gue rekap per bulan. Bulan ini yang on time
40%. Dulu gue sampai cuma 25% yang terjadi sesuai waktunya persis. Misal gue bilang jam 12 gue bakal upload konten. Kalau jam 1 berarti itu lewat. 12 lewat 10 itu lewat. Sampai akhirnya sekarang, sebulan itu bahkan gue masih suka nggak fokus. Gue bisa sampai 70-an% yang gue lakuin on time sesuai apa yang gue tulis. Yang kedua, untuk ngelatih fokus gue, kreativitas gue, supaya otak gue bekerja normal lagi setelah dirusak dengan segala macam di internet, yaitu yang gue lakuin, gue pakai notes itu untuk journaling. Sehari itu gue setiap journaling itu bagusnya di pagi sama di malam ya. Mulai hari dan mengakhiri hari. Dan mulai hari juga mengakhiri hari itu dengan cara yang terburuk itu apa? Yang terburuk adalah dengan lu akhiri hari atau awali hari dengan sosmed. Titik, udah habis. Hari lu jelek, esok hari lu pun bad mood, pagi hari lu jadiin seharian lu bad mood, jelek banget. Jadi intinya apa ya? Di notes itu gue pakai untuk journaling. Karena gue ngonten, gue pakai untuk nulis skrip. Sehari itu gue bisa nulis skrip konten, ide, apa aja yang gue pikirin itu sampai 20 ke 30. Gue juga nulis permasalahan keuangan gue, solusinya apa aja, ide bisnis, itu gue tulis supaya isi otak kita mental, keluar, tapi kita simpen. Jadi kapan-kapan kita butuh sama isi otak kita lagi, kita tinggal ambil lagi dari, kita bisa ambil lagi dari notes kita. Jadi kreativitas kita itu kita keluarin, kita jaga di notes, sampai akhirnya kita bisa, ketika kita butuh sesuatu yang ada eksekusi idenya udah gue kumpulin di notes. Jadi notes gue itu bener-bener banyak banget memperbaiki, notes gue banyak banget memperbaiki otak gue dan cara gue bekerja. Doa gue semoga lu sama gue makin hari bisa makin fokus. Gue pun juga masih jelek banget, ada dari 10 kerjaan gue bener-bener belum bisa amanah sepenuhnya di bahkan separuhnya atau di 4 atau 3. Tapi kalau gue lihat tahun lalu dari 10 pekerjaan gue cuma bisa fokus 2. Ini sebuah perkembangan banget. Mandi air dingin, tidur on time, awali hari, akhiri hari dengan hal yang low dopamin, dan pelan-pelan perbaiki otak kalian untuk bisa jadi orang lebih fokus, jadi orang yang lebih on target. Oke? Bye-bye. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang? Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2? Istri 2. Istri 2. Ini sih. Muat buat 3 orang berarti? Buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.